Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas BRSF, Budi Raharjo Smooth Filter. Nah, kalau orang elektro kayak saya, kalau dibilang filter, yang kebayang adalah low pass filter, high pass filter. Itu sinyal processing ya. Semuanya filter. Ini Budi Raharjo filter apa lagi gitu ya. Jadi ini adalah filter kopi. Filter kopi. Jadi saya ceritanya gini nih. Saya itu penggemar kopi, tetapi nggak sabaran buat kopi. Kata orang, kalau membuat kopi itu yang paling enak itu kalau kopi kalau ditubruk bukan ya, tumbuk bukan ya, tubruk. Torbruk ya, kopi tubruk ya. Kalau kita buat kopi, masukin di gelas, seduh pakai air langsung kopi tubruk. Katanya itu yang paling bagus ya. Kalau orang bilang cupping segala macam, orang itu pengen ngerasakan kopi beneran itu ya. Sebetulnya essence dari si kopinya itu rasanya itu ditubruk, katanya kopi tubruk. Nah, kalau kita minum kopi tubruk kan ya, kopi dimasukin itu, terus kita kasih air panas, kocok-kocok gitu ya, diaduk. Kadang-kadang aduknya pelan supaya keluar kremanya gitu lah ya. Biasa nih orang yang suka kopi ini suka macam-macam ya, ada ritualnya. Kalau saya bilang kopi olok-olok ada ritualnya gitu ya. Nah, setelah jadi kopinya, nah ditunggu dulu kan ya. Kenapa? Karena bubuk kopinya, dedek kopinya tuh masih melambung di mana-mana gitu ya. Nggak bisa langsung diminum ya, karena banyak dedeknya. Tapi ada juga ya orang yang senang dengan kopinya tuh harus kayak gitu, harus berdedak. Nggak bisa diminum langsung ya. Berarti kita harus nunggu dulu sampai itu yang turun. Nah, kalau nunggu itu butuh waktu lagi ya. Bagi saya masalah. Selain nggak sabar nunggunya, satu, kalau nunggu berarti dia udah dingin ya. Meskipun nggak dingin banget, kopinya tuh ya rasa panasnya udah hilang. Padahal paling enak tuh kalau minum kopi panas ya. Bukan panas sampai mulut kita hancur ya, tapi kopi panas ya. Jadi kalau udah dingin nggak enak. Yang kedua, semakin lama ditunggu kopinya tuh semakin asam ya. Bagi saya tuh semakin asam dan nggak enak ke perut ya. Makanya banyak ada orang yang nggak kuat perutnya minum kopi ya, nggak kuat asam segala macam. Itu karena gitu kita buat kopinya kelamaan, atau kopinya juga bukan kopi beneran ya, yang dicampur dengan nano ya. Kalau ini memang kopinya harus kopi asli ya. Kalau ditunggu lama, maka dia akan menjadi makin asam, jadi sehingga makin sakit ke perut. Itu teori saya. Tolong dikonfirmasi ya, kayaknya sih benar. Tapi kan saya bukan jagoan kopi ya, jadi gitu. Jadi ada dua masalah saya itu gitu ya. Selain nggak sabaran tadi ya. Satu, udah dingin. Yang kedua, asam. Jadi enaknya adalah begitu kopi ditubruk, setelah ditubruk mau kita minum langsung, gimana caranya? Berarti kita harus hilangin dedeknya itu. Salah satu caranya difilter. Kalau orang kumisan kayak saya, diminum difilter sama kumisnya. Jadi sini nanti kopi semua. Gak bener juga ya. Jadi kita filter. Nah, akhirnya saya kalau ngopi gitu ya, dulu mau difilter, akhirnya saya pakai filter yang dipakai orang-orang yang ini nih ya, yang filter kertas. Jadi banyak orang-orang yang juga buat kopi senangnya bukan ditubruk, tapi buat pakai V60 ya, pakai ini ya, V60. Jadi kertasnya dipasang di situ. Tapi beda kalau orang-orang itu nggak ditubruk ya. Orang-orang itu di kertasnya itu ditaruh di sini dulu ya, taruh di sini gitu ya. Kertasnya, baru nanti kopinya di sini, taruh di sini, baru nanti diseduh pelan-pelan ya dengan ritualnya tadi. Saya nggak sabar tadi ya. Nah, jadi akhirnya udah begitu ya. Biasanya kopi saya tubruk, saya filter dengan filter saringan kertasnya ini. Jadi ada 2 gelas ya, ini kopi yang udah ditubruk, ini yang mau saya minum misalnya, saya langsung tuangkan di sini, disaring. Begitu disaring, wah asik sekali itu diminum. Nah, ada masalah tambahan. Satu, ini perasaan saya ya, kalau pakai kertas ini ada rasa kertas papery gitu ya. Makanya ada biasanya kalau orang mulai ini yang barista-barista itu ya, sebelum mulai beneran pakai kertas, itu kertasnya ini dulu ya, dikasih air dulu ya. Terus nanti airnya itu dibuang dulu ya, supaya kertasnya nggak kering banget juga ya. Terus juga rasa kertasnya hilang ya, nggak ada rasa kertasnya, atau rasa kertasnya udah hilang duluan gitu ya. Itu. Yang kedua bagi saya ini, kadang-kadang kalau filternya habis gimana? Gak bisa minum ya. Harus order filter dulu. Wah, panggil itu dulu Gojek atau Grab. Order dulu. Aduh, lama lagi. Dan yang ketiga, ini nggak ramah
lingkungan ya, berarti kan kertas terus, kertas terbuang, terbuang. Begitu ya. Akhirnya saya terinspirasi dengan lihat orang-orang yang membuat kopi Aceh gitu. Akhirnya saya buat waktu itu kopi filter dengan menggunakan ini kain ya. Buatkan kain. Jadi kain dijahit, bentuknya dibuat seperti ini ya, seperti biasa ya, seperti filter yang kertas gitu ya, dijahit aja biasa gitu ya. Terus kemudian dipakai di sini gitu ya. Nah, langsung rasanya luar biasa ternyata. Mantap, baru saya, ini juga by accident ya. Jadi inovasi yang by accident, mantap sekali rasanya. Tapi ini sebetulnya kopi yang sudah biasanya dilakukan oleh orang-orang Aceh sebetulnya ya. Jadi ini nggak ada inovasi yang baru, inovasinya ya cuma buat gini. Ternyata banyak juga orang yang buat kayak gini. Saya lihat kemudian hari baru saya lihat, tapi dulu waktu saya buat nggak ada yang buat ini. Jadi buatnya pakai kain. Nah, pakai kain. Jadi masalah saya tadi terpecahkan. Bisa ngopi dengan cepat, tidak harus dingin, rasanya lebih enak, dan kalau orang bilang tuh bodinya lebih keluar. Bodinya tuh lebih keluar dibanding kalau pakai kertas ya. Jadi ini tinggal ramah lingkungan. Berikutnya lagi kalau mau ini ya jadi ini kalau saya pakai, habis saya pakai, saya cuci aja. Ya dibuang aja ininya kopinya di tempat sampah ya, dibuang tempat sampah, dibersihin, baru nanti ini kita dicuci gitu aja ya. Saya cucinya nggak pakai sabun apa, tinggal digantung, kering pakai lagi, gantung, kering pakai lagi. Nanti kalau mau yakin benar-benar ini, saya godok aja, saya rebus saja gitu ya, untuk ini rebus baru kalau mau benar-benar bersih ya. Jadi saya biasanya setelah berapa kali pakai, 3 berapa kali pakai ya, baru saya rebus, baru dikeringkan. Nah, lama kelamaan dia nanti akan jadi hitam kayak gini. Ini yang udah lama ya, untuk menunjukkan bahwa ini udah lama kayak gini, udah hitam. Jahitannya kelihatan ya. Ini yang versi pertama 1 lapis, yang ini udah 2 lapis gitu ya. Ini jadi kayak coklat gini. Tapi semakin coklat semakin enak sebetulnya. Itu kayak kaos kaki. Wah, lihat orang ya itu lihatlah kalau pergi ini ya, cari kopi Aceh. Wah, itu lihat saringannya sat ya. Coklat-coklat kayak gini ya. Semakin asik sih sebetulnya. Jadi ini juga masih saya keep ya. Jadi ada yang kayak gini, ini yang masih baru, yang belum pernah dipakai, cuci dulu, rebus dulu sekali sebelum pakai. Ini yang udah mulai dipakai ya, mulai ada coklat-coklatannya. Ini mulai tambah coklat ya, kalau kita lihat tuh gradasinya ini ya. Ini dan ini ya. Jadi gitu ya. Jadi ini dan dipakainya lama. Ini setahu saya nih hampir udah dari setahun kali ya yang ini. Ya, jadi bisa bolak-balik ini, saya ada banyak suplainya. Nah, kemudian oleh teman-teman di Java Halo Kopi, ini filter saya tuh dijadiin ya, dipaketkan, jadian bisa kalau Anda beli kopi Java Halo, dan juga nanti nggak tahu nih Glick juga mau buat kayak gini nggak ya, nanti dipaketkan. Jadi di sini ada filter saya nih, BRSF Budi Raharjo Smooth Filter. Sampai berjumpa kembali di Padepokan Budi Raharjo. Selamat ngopi enak ya. Nanti bagi-bagi kopinya, kirim-kirim ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.